Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Lina Herlina, calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Pangandaran. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara guna untuk melengkapi tugas koneksi antar materi modul 1.1. Suwardi Suryaningrat atau lebih dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara merupakan salah satu tokoh penting dalam dunia pendidikan Indonesia. Beliau mendirikan Taman Siswa pada tahun 1922 sebagai upaya untuk memerdekakan rakyat Indonesia agar mendapatkan pendidikan di zaman kolonial. Berikut merupakan kesimpulan dari modul 1.1 mengenai dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertama yaitu pendidikan yang menuntun. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Dalam pendidikan yang menuntun atau disebut dengan sistem Among, terdapat trilogi pendidikan, yaitu Ingar Sosung Tulodo di depan memberikan teladan, Ing Madya Mangunkarso di tengah membangun keinginan, dan Tuturi Handayani di belakang memberikan dorongan. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kedua yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Kodrat anak yaitu merdeka. Maksud pendidikan dan pengajaran yang berguna untuk kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan atau rakyat. Kodrat anak yang selanjutnya yaitu bermain. Pada diri setiap anak sudah memiliki cipta, rasa, karsa, dan pekerti. Salah satu kodrat anak adalah bermain. Guru dapat menerapkan permainan dalam pembelajaran. Kelima, pendidik ibarat petani. Peran pendidik seperti petani atau tukang kebun. Anak-anak seperti benih atau biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani di lahan yang telah disediakan. Baik buruknya pertumbuhan benih tersebut tak hanya bergantung pada kondisi lingkungan, air, tanah, dan sinar matahari, namun juga bergantung pada tangan dingin yaitu perhatian dan perawatan dari petani. Keenam, pendidikan yang berhamba pada anak. Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa pendidikan anak bebas dari segala ikatan dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan harus berpihak atau berpusat pada anak. 7. Bukan tabula rasa. Anak bukanlah kertas kosong. Anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Tujuan pendidikan yaitu membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya dengan kekuatan konteks diri anak dan sosiokultural budaya. 8. Budi pekerti. Budi pekerti, watak, karakter adalah bersatunya atau perpaduan harmonis antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Berikut merupakan refleksi saya mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan 3 pertanyaan pemantik. Hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 yaitu anak merupakan kertas kosong, jadi guru bebas melakukan apapun. Guru merupakan sumber pengetahuan yang utama. Saya menggunakan metode atau strategi pembelajaran yang bagus menurut saya tanpa memperhatikan kebutuhan murid. Saya tidak pernah membuat kesepakatan kelas bersama murid saat mengawali pembelajaran. Saya menginginkan saat proses pembelajaran, murid tertib, duduk dengan rapi, diam, dan pandangan terpusat pada guru. Selanjutnya, saya lebih mengutamakan untuk mengejar target kurikulum dan kurang memperhatikan kondisi murid. Hal yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul ini adalah anak bukanlah kertas kosong.
Guru merupakan fasilitator yang akan menebalkan laku anak sesuai dengan kekuatan konteks diri anak dan sosiokultural budaya. Guru bukanlah sumber pengetahuan yang utama. Murid dapat mencari berbagai sumber pengetahuan sesuai minat dan bakatnya dengan bimbingan guru. Saya merancang pembelajaran sesuai dengan kebutuhan murid. Untuk mengawali pembelajaran, saya membuat kesepakatan kelas bersama murid. Pembelajaran lebih berpusat kepada murid sehingga murid lebih aktif mengikuti pembelajaran. Selanjutnya, murid memiliki kebebasan untuk memilih cara belajarnya, termasuk dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru. Hal yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu menumbuhkan pendidikan karakter murid dengan melakukan pembiasaan budaya positif di sekolah serta memperhatikan kondisi sosiokultural yang ada. Merancang pembelajaran yang inovatif dan lebih melibatkan keaktifan murid. Membuat kesepakatan kelas sehingga anak lebih bertanggung jawab dalam pembelajaran. Menghilangkan segala bentuk hukuman kepada murid. Tidak lagi banyak menuntut, tetapi lebih banyak. Demikianlah kesimpulan dan refleksi modul 1.1 mengenai dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Guru bergerak, Indonesia maju.